Ya. Sebentar tadi tak buatin kanvanya sebentar supaya kita paham. Ini agak masalah karena laptopnya beda. Nih ya, rahasia bahagia ini riset dari Universitas Harvard yang membawakan Robert Waldinger. Nih. Jadi judulnya adalah What Keeps Us Healthy and Happy. Apa yang membuat kita tetap terjaga, sehat, dan bahagia? Setuju nggak ibu-ibu? Setuju. Tidak cuma bahagia, tidak cuma sehat, tapi kayak dua mata uang. Sehat, bahagia. Buat apa sehat kalau ngomong? Jadi kita nggak mau bahagia tapi sakit-sakitan, ya enggak kayak. Nah, ini kita akan buka rahasianya karena ada di teman-teman semuanya. Makanya dia, oh ini berarti aku udah bener sering-sering kumpul. Katanya kehidupannya. Nah, sejumlah 60 dari 724 itu yang bertahan hidup. Lah 75 tahun kan banyak yang gugur. Yang bertahan itu hanya pada 2000 anak-anak dari 60 orang tadi yang bertahan hidup. 60 orang itu kan punya keturunannya. 2000 diambil. Yang tadinya kan cuma 800 berapa tadi? 724. Sekarang 2000 dari 60 yang bertahan. Nah, Robert ini yang menemukan ini itu bukan orang pertama, dia direktur keempat dari penelitian ini. Yang lain sudah tumbang. Ya iyalah yang lain kesulitan. Jadi diteruskan. Dia orang keempat direktur yang mimpin ini. Bu, ini berharga sekali ya, mahal sekali loh Bu ini. Nah, jadi tahun 1938 sebelum Indonesia merdeka, Harvard itu membagi dua kelompok pria. Memang yang diteliti pria-pria. Kelompok satu itu mahasiswa tahun kedua di Harvard. Jadi mereka yang studi di Harvard tahun kedua. Jadi mereka menyelesaikan kuliah waktu itu masa perang dunia kedua. Lalu setelah mereka selesai, dia lanjut ikut perang karena kan ada wajib militer. Nah, grup kedua ini kan ada grup kontrol, grup eksperimen ya Bu ya. Grup kedua itu orang-orang miskin di sekitar Boston. Saya pernah ke Boston, itu Massachusetts, Boston itu tempatnya Harvard, orang-orang pinter itu. Tinggal di rumah-rumah petak. Nah, ini yang grup keduanya. Anak-anak ini diikuti. Jadi ini mereka masih anak-anak yang setelah 90 tahun itu tadi. Anak-anak diikuti dan ketika dewasa diikuti terus. Ada yang jadi pekerja pabrik, tukang batu, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dokter, dan ada yang menjadi presiden Amerika. Nanti ada yang jadi presiden Amerika. Beberapa ada yang terlibat mabuk-mabukan, gangguan jiwa. Ada yang mengalami lompatan sukses, tapi juga lompatan sebaliknya. Ini ceritanya sebelum kita tahu temuannya apa. Oke ya.
Nah, pengumpulan data ini tak pakai istilah saya, pengumpulan data. Kisah riset ini terus dilakukan setiap 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun dilakukan pengumpulan data. Setiap 2 tahun dilakukan pengumpulan data. Mereka didatangi untuk diwawancarai setiap 2 tahun. Lo bayangkan kalau 75 tahun setiap 2 tahun didatangi, diambil darahnya, karena kan ngomong kesehatan, diambil darahnya, dilihat otaknya. Oh, ini keren banget, ya. Anak-anak dan istrinya juga diwawancarai, kan kehidupannya. Anaknya, istrinya diwawancarai, juga bagaimana mereka merekam pembicaraan suaminya ke istri. Ngomongnya halus. Biasanya kan kalau habis menikah, Dek, Mas lagi lapar. Coba nanti kalau sudah 5 tahun ya, kesambung sedikit. Masak no, ini makan nengdi gitu ya. Kalau udah 10 tahun beda lagi. Nah, itu direkam. Ya, menarik kan? Nah, dengan berbagai tantangan, ini risetnya panjang. Riset ini bisa mendapatkan hasil dan masih berlanjut. Padahal banyak peserta riset yang meninggal, penelitinya juga meninggal, dan penyandang dana juga tidak melanjutkan saking kepanjangan biayanya mahal sekali. Nah, jadi ini ketika berhasil aku merinding loh, nilainya berharga besar sekali. Ini kalau nggak kuat, nggak berani melakukan, bisa jadi ini penelitian dunia terlama, ya. Nah, hasilnya apa Bu? Aku kok merinding bener loh. Kamu kalau saya hasilnya apa? Hasil dari riset itu bukan soal kekayaan, bukan soal kepopuleran hidup, tapi hubungan yang baik, menjaga untuk kita tetap bahagia dan sehat. Istilah kerennya good relationship keeps healthier and happier. Karena ada hubungannya dengan kita ini, kumpul-kumpul ini. Saya tak buka saya, ya. Menarik nggak hasilnya? Menarik ya. Ada 3 pelajaran penting tentang hubungan. Jadi kita mau belajar 3 pelajaran penting tentang hubungan. Karena hasil risetnya begitu. 1. Hubungan sosial sungguh-sungguh bagus untuk kita. Nah ini silaturahmi ketemu. Saya tuh merasakan ya teman-teman Malang itu kan, ya ampun Bu Yeti, Bu Iim, ya Bu Agneta, Bu Vita, Bu Fat, Bu Nani, Bu juga ada Bu Suci, ya Bu Wahyu yang sudah beberapa kali, ya yang sudah ikut beberapa band kemarin sebelumnya, ya Bu Dika itu juga sampai berulang-ulang Malang. Pak Sugeng masuk beda ya, rasanya beda. Nah, oke, ini temuan yang pertama. Terus apa yang dikatakan? Ternyata kesepian itu membunuh kita. Orang yang terhubung teman dan komunitas akan bahagia dan sehat secara fisik serta hidup lebih lama dibandingkan mereka yang kurang terhubung secara sosial. Jadi kumpul-kumpul kayak gini ini ya, nggak rugi kan ke Semarang? Dampaknya buat kita ini loh, umurnya panjang, tidak cuma umur panjang, bahagia fisiknya, ya kan, emosinya dibandingkan mereka yang tidak terhubung. Orang-orang yang kesepian menjadi toksik. Orang yang kesepian itu toksik, ya. Orang yang lebih menyendiri dibandingkan suka kumpul, ditemukan bahwa mereka kurang bahagia. 75 tahun loh. Ternyata kan dari rumah-rumah diteliti. Jadi kalau dia suka menyendiri itu ditemukan kurang bahagia. Ini dari otak, dari tes darah juga dipegang loh. Ini risetnya keren banget, ya. Kesehatannya menurun di paruh baya, di umur 50-an kesehatannya menurun, fungsi otaknya juga makin menurun lebih cepat, lebih mudah lupa, pikun lebih cepat, dan umurnya
berarti 20%. Mereka kesepian. Orang bisa saja kesepian di dalam keramaian, atau kesepian dalam hubungan pernikahan. Bojone ya isih ono, tapi kesepian. Makanya ada isu-isu perselingkuhan itu karena kesepian. Kesepian itu toksik, kesepian itu membunuh. Aneh kok kesepian. Kecuali nggak konten sekolah. Ketemuan kedua ini kan ke satu. Hubungan itu sungguh penting. Yang kedua, menarik nih ibu, bapak. Bukan jumlah orang yang dekat dengan kita atau komitmen kita untuk berteman, bukan, tetapi kualitas pertemanan itu. Bukan banyaknya. Banyaknya kalau gobal-gabul. Dan saya lihat Kabupaten Malang itu kualitasnya. Saya bilang Bu Iim, masih Bu Iim itu kan perannya beda ya. Memang punya apa ya, punya kelebihan yang berbeda. Nanti Bu Agneta juga beda, Bu Putri, Bu tadi Dela, Dita, Dika, Bu Fat, masing-masing tidak mengambil perannya orang lain, tapi ada di faselnya. Ya nggak apa-apa, tapi itu sudah membuat kraket, menjadi lebih berkualitas hubungannya. Wih, itu manjangin umur kita. Amin. Ini riset 75 tahun dan mahal. Ya, mungkin selama ini kan sudah sering dari sudut agama. Ini kita mau lihat dari sudut penelitian saintis. Ya, Ibu Wahyu, jadi kesini itu nambah bahagia, nambah sehat. Apalagi besok ditambah ke Dieng. Oh, nah, telaga macam-macam ada ya. Nah, oke ya, jadi berteman yang berkualitas. Yang toksik ya udah. Ya, kumpul sama yang positif. Nah, nih kita bacakan. Hidup dalam konflik banyak masalah, tidak baik bagi kesehatan. Hidup dalam kehangatan hubungan membuat merasa terlindungi. Dalam penelitian ini, di usia para pria 80 tahunan, yang kan sudah lanjut, mereka diajak untuk melihat usia paruh umur dan diprediksi siapa yang bertumbuh rasa bahagianya dan sehat di usia 80 tahunan dan siapa yang tidak. Ini saya ngetik di sini terjemahan Inggris, tak post untuk dapat ini karena saya nggak baca, nggak ada ininya ya. Terus di usia 50 tahun mereka dikumpulkan segala data yang ada berbicara bahwa ternyata bukan kadar kolesterol yang tinggi ya. Apakah mereka puas dengan hubungan suami istri di keluarga? Bukan ya. Tetapi apa? Ternyata mereka yang ditemukan pada usia 50 tahun paling puas dalam hubungan, mereka yang paling sehat di usia 80 tahun. Jadi sudah bisa diprediksi di usia 50 tahun tinggal melanjutkan. Jadi itu bertumbuh. Gitu, ya. Kalau toh di usia 80 tahun mereka memiliki sakit fisik, moodnya tetap bahagia. Ya wajar lah 80 tahun masa mau sehat tetap underdenya masih betul terus kan ya, pasti ada lah ya. Tapi ditemukan bahwa mereka moodnya tetap bahagia. Tetapi mereka yang kurang sehat hubungannya dengan orang lain di usia 50 tahun sudah ditemukan ketika sakit di usia 80 tahun ternyata mereka lebih tidak baik emosinya, jadi uring-uringan ya, jadi pokoknya nah kabeh salah. Kalau ini mbak-mbak kita ini, nah 3 penemuan terakhir, cuma 3 temuan. Hubungan yang baik tidak hanya melindungi tubuh kita, tapi juga melindungi otak kita. Karena risetnya kan dilihat otaknya setiap 2 tahun dan darahnya. Nah ini penemuan yang ketiga, menarik kan? Jadi orang yang memiliki hubungan baik, otaknya masih
dan tidak gampang pikun. Mungkin saja kadang ada cekcok karena ini kan persoalan hubungan. Tapi jika mereka masih bisa saling mengandalkan, tidak menyedot memori mereka. Jadi nggak ngerontokin daya ingat mereka. Nah, terakhir rekomendasi, hubungan yang baik dan dekat itu bagus untuk kesehatan dan kesejahteraan kita, well-being kita. Hubungan memang sangat kompleks. Hubungan itu kompleks. Saya juga belajar khusus tentang hubungan. Ini perlu kita jaga sepanjang umur kita. Ya kayak malam ini dengan kita yang terus kita jaga dalam terus. Saran pertama, ganti screen time dengan people time. Oh, bukan berarti itu Zoom, nggak makan, nggak ketemu. Ya ini kumpul-kumpul kayak gini, nggak sekedar jalan-jalan ini. Yang penting mau jalan-jalan kemana ya? Kota Lama. Kedua, buat acara kumpul-kumpul yang positif. Ini kumpul-kumpul yang positif, otaknya sehat, umurnya panjang, bahagia, belajar bersama. Itu oleh-olehnya ya, khusus buat Malang yang pertama, fresh from the oven. Itu intinya adalah membangun sosial emosional Hubungan ya. Tidak masalahnya salah dengan hubungan menjadi connect ya. Apa sih hubungan itu? Intinya adalah ketika kita membangun hubungan kan sosial emosional juga harus matang. Oh iya. Ketika salah satu dari kita nggak matang, akhirnya kan pecah gitu. Ya, nah itu konflik. Nah, ada konflik lah seperti itu. Apakah ini juga dipengaruhi oleh bangunan karakter sosial emosional di usia PAUD? Oh iya. Yang nanti saya mengambil kursus The Science of Relationship. Itu dari pakarnya Profesor Dr. Tat Sakam dari Universitas di Ontario, Kanada. Wah itu ya sudah selesai sih. Tapi memang hubungan itu kompleks, termasuk di masa early-years-nya, masa PAUD-nya itu termasuk. Karena yang nggak beres di situ itu akan muncul di kemudian. Saya kan juga jadi konselor, mengamar guru konseling orang-orang yang sudah 50-70. Semua itu di awal masa kecilnya nyambung banget di PAUD, tapi kita belum punya waktu untuk cerita-cerita ke situ. Udah nanti kita lagi ya, atau disisip-sisipin gitu ya. Ini saran satu itu saya mau komentari tapi apa memilih Ini kan lembaga kemesraan. ganti slogan dengan people time. Mungkin benarnya lebih banyak daripada saran. Tapi saya 24 jam hanya duduk saja. Kadang-kadang HP itu di tangan. Mungkin kalau duduk lebih banyak meluk HP daripada meluk HP. Tetapi saya itu kalau sudah lalu menyapa orang yang sudah lama. Gak apa-apa Bu, masuknya screen time itu gini loh, kebanyakan nonton Netflix, tapi nggak malah ketemu orang. Maksudnya kita banyak terus banyak menikmati film, maksudnya tidak terus menghabiskan waktunya. Screen time itu loh maksudnya. Saya kan rajin membuat status, terutama masakan. Masakan, jalan-jalan, baju baru, dan itu banyak yang 90 tahun hilang. Itu terus muncul. Waduh itu rasanya, ya untuk bukan mata palu. Jadi Bu Yudi betul itu bahwa hubungan yang putus itu memang harus dibangun kembali. Betul. Jadi nomor-nomor yang sudah ada, memang ada. Itu tadi boleh dikontak Bu, di kontak lagi apa kabarnya, boleh. Boleh ya. Jadi saya kalau TikTok kan memang jarang, TikTok, Facebook nggak punya, tapi jadi ada.
Ya. Tapi kalau status, ternyata pengelolaan status itu baik, walaupun banyak orang melihat miring ya, pamer gitu. Saya memang aslinya suka pamer, tetapi pamer itu benar. Kadang-kadang saya masakan Madura misalnya, langsung, bukan ini rasanya seperti apa? Boleh nggak saya minta resepnya? Kan saya harus membuat resep. Hanya jadi kita dapat dari Sumatera, saya dapat dia dapat dari Madura. Jadi betul itu tidak. Tapi yang penting kualitasnya Bu. Oke. Kita nggak jumlahnya ya, kualitasnya. Maka the good life is built in good relationships. Jadi kalau kepengen punya hidup yang baik, itu milikilah hubungan yang baik. Itu pesannya 75 tahun riset yang mahal. Jadi tidak salah ya. Oke baik, ini tinggal setengah jam Ibu. Aku mau bawain tentang. Terus ini tidak di-share. Mau? Nanti tak share. Berarti ada tak kasihkan Miss Nino. Ya, nanti tak kirim ya. Oke, baik. Nanti saya kirim biar disebarkan. Oke, siap. Dan jangan lupa ditulis Bu Yuri loh ya. Lah sayangnya di mana kan saya mau menerjemahkan, saya mau Bu Yuri harus tulis. oh ya nanti saya carikan, saya tulis di disampaikan ya karena kan diterjemahkan disampaikan pokoknya karena bukan saya yang meneliti ya. Oke, baik. Nah sekarang masuk ke sini Bu, karena kita tinggal setengah jam, ada banyak yang harus saya sampaikan. Oke, yang sudah di sini berapa kali Bu? Yang belum pernah sama sekali? Oke, berarti saya masih harus cukup ini ya. Oke, karena nanti campur yang beberapa yang baru. Ini sudah pada nonton video launchingnya Merdeka Belajar? Sudah. Dramanya bagus? Siapa yang belum nonton dramanya? Saya tontonin ya. Oke, masuk. Sebentar. Ini ya. Ya. Iya betul. Kita yang buat juga. Ini yang terima proyeknya. Sik. Suaranya ya. Nino udah nyala, udah. Mana ya Nino? Coba dinyalakan Nino. Kayaknya belum. Punya waktu untuk bermain. Selain itu, Ines memang belum bisa membaca dan berhitung. Ines takut tidak ada lagi keceriaan dan kegembiraan yang ia dapatkan selama bermain. Ketakutan itu selalu menghantui Ines hingga terbawa mimpi. Bagaimanakah kisah Ines yang takut masuk SD? Kita lihat bersama-sama dalam obrolan menelusuri petualangan PAUD SD yang menyenangkan. Selamat menyaksikan. Sudah siap ke sekolah besok? Kenapa nak? Memangnya harus ya aku masuk SD? Gimana kalau nanti aku nggak suka di SD? Kenapa nggak di TK terus aja? Kamu kan sudah tambah besar, nak. Jadi pasti harus naik kelas dong, supaya kamu banyak belajar. Di TK aku juga belajar banyak kok. Aku belajar kapal yang berlayar melalui telaga di sungai. Aku belajar mendarat kaca yang tumbuh dengan buatan sendiri. Aku belajar tentang dunia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia hingga mancanegara. Aku belajar menabuh dan angka menyenangkan. Aku melukis, aku bernyanyi sambil menari. Aku belajar sayangi teman. Oh, betapa kaya pengalaman dan tak akan melupakan yang sudah aku peroleh. Di TK itu seru, tapi aku takut masuk SD.
aja dulu ya mainnya. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Siapa yang bisa baca tulisan ini? Nggak suka ini. Sama saya. Salah guru. Ini bunyi. Kasus Potret saya. Hari itu kan guru kelas 1. Tapi teman-teman yang lain bisa. Aku takut masuk SD, Bu. Nah, ini sekolah siapa ya? Nah, ini gurunya yang sudah ikut 4 dan 5 di sekolah. Pandai berhitung, dapat nilai bagus. Banyak PR-nya. Bu Guru, aku belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Apa ini artinya aku belum pantas masuk SD? Siapa bilang? Kamu di sini untuk belajar dengan senang. Tugas Bu Guru untuk membantu kamu dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau kamu udah bisa semuanya, untuk apa ada Ibu Guru di sini? SD harus bisa membaca, tapi tidak selalu harus. Kita orang SD harus pandai berhitung, tapi tidak selalu harus. Kata orang masuk SD harus pandai menulis, tapi tidak selalu harus.
sekolah di hari ini? Senang nggak? Senang, Bu. Ternyata itu menyenangkan. Ya kan, teman-teman? Iya. Wah, ayah senang mendengarnya. Guru, gimana ini hari ini? Belajar apa saja? Wah, banyak sekali Pak, Bu. Anak-anak di SD ini nanti bisa belajar apapun yang mereka ingin ketahui. Terima kasih sudah menyaksikan potret transisi Paku SD. Terima kasih telah menonton transisi anak Paku SD. Rayakan keberhasilan anak kita. Oh, hargailah anak berproses. Jika anak belum bisa jalan berikanlah mereka dengan di hati. Selamat datang di SD, tempat belajar berbahagia. Gimana? Bagas? Oke. Ya, ini naskahnya yang buat putri saya saat kita jalan-jalan nge-break. Ini kita akan dikasih 2 video lagi. Ini sedang di Jakarta. Saya bilang harusnya saya ke Jakarta, nggak bisa, saya sudah ada janji dengan ini. Jadi akhirnya saya tutup tim saya untuk ke sana demi teman-teman ya. Oke, sama-sama. Nah, ini beberapa yang penting. Ini karena nggak rata ya, ada informasi yang baru, tapi juga ada yang kita benar-benar baru. Oke, tapi mengapa sih perlu transisi PAUD SD? Ini kan kita paham semua ya, Ibu Bapak. Karena di sini kita nanti sebenarnya kan pelatihannya kan banyak. Kalau mendengarkan itu kan hanya kayaknya itu belum turun ke bumi. Ya. Jadi kalau di sini itu nanti kita lihat gimana ke lapangannya, ngekliknya. Jadi benar-benar tuh lihat yang konkret. Karena kalau cuma di PMM ada juga, cuma kadang kita masih bingung. Terus gimana sih ngeramunya? Kayak masih patah, kan ada undang-undangan yang harus kita lewati. Nah kalau kita kesini lihat prakteknya, itu tuh kayak ada remnya. Apa sih? Miringan itu sehingga itu mulus di situ, ya. Jadi ini saya nggak perlu bahas kalau yang masih teori. Kenapa perlu? Lalu miskonsepsi ini juga kita sudah paham ya, ibu-ibu semuanya, bahwa anak boleh sih diajarkan calistung, tapi caranya ya jadi disisipkan dengan cara yang bermain ya. Oke, ini kita jangan lupa kelas 2 itu masih tergolong anak usia dini. Kelas 3 aja kadang masih lompat-lompat, masih peluk-peluk gurunya. Dan ibu-ibu mungkin kita kan di sini kita kan juga udah ada SMP. Udah pernah lihat ke SMP kita ya? Sudah. Ya, tapi kan itu gak ada anaknya, sekarang ada anaknya. Ya, ada pembelajarannya. Lihat di IG-nya. Nah, jadi kita di PAUD-nya kan cair sekali. 1, 2 sudah agak sedikit dicampur beberapa hal tapi masuk. Begitu kelas 3 mulai ada materi-materi tapi tetap dijalin. Kalau sebetulnya kalau waktu kita ada, saya nggak keberatan ibu-ibu lihat yang kelas 3 ya, bagaimana belajar pecahan dari membuat play-doh sampai buat pisah. Gimana kalau satu lingkaran jadi 1/4, 1/6, 1/8, lalu di project mereka. Jadi ada cara-cara, tapi kayaknya kita nggak punya waktu. Lalu kelas 4 sampai 6 itu sudah lebih siap karena mereka udah nggak muter. Mereka udah tuntas, mereka fokus, udah tenang. Di SMP itu juga udah kelihatan banget akademik dan karakter itu berjalan seimbang. Jadi nggak bener kalau dibilangin wah hanya sekedar bermain terus begitu. Oh nggak, ada tahapannya. Dan kalau bisa dilihat mereka kemampuan bahasa Inggrisnya, diskusinya, ada banyak hal yang IPA-nya cukup kuat karena sudah selesai. Tentunya bagi yang di luar kita ada sedikit penyesuaian ya. Jadi paham ya Bapak Ibu, matematika, literasi, numerasi lebih dari sekedar baca, tulis, hitung. Itu ada proses yang bertahap dan berkelanjutan. Ya, jadi ada kematangan sosial, emosional,
Yang saya lihat ya, ketika saya mengobservasi anak-anak kelas 2, kelas 3 yang sudah lebih tinggi, ketika mereka dibagi kelompok, lalu diberi tugas, oke, bagaimana kita misalnya memotong ubi, itu tuh mereka langsung sprintnya tuh kayak mengisi kekurangan kelompok masing-masing. Kayak kalau kita ada panitia ini, wes aku ini, terus nggak iren, langsung tuh masuk mengambil peran masing-masing. Terus tahu pisaunya cuma satu, pulang tuh langsung ngambil cutter, terus ngajarin temennya cara memotong dengan benar keamanan dirinya. Gurunya tuh nggak terlalu banyak ngomongin macam-macam. Mereka tuh udah kayak sistem gitu ya. Bisa langsung misi. Jadi saya lihat kalau belajar model akademik yang lama dapat konten materi, tapi hanya itu. Kalau dengan cara yang disisipkan konten-konten materi itu dinunukkan, disisipkan, disuntikkan, diinfuskan, itu membuat anak-anak dapat bonusnya tuh banyak, gandeng gerombolannya tuh banyak ya tadi, memecahkan masalahnya, negosiasi, mengambil keputusan, mengambil resiko, kayak gitu-gitunya tuh kuat. Nah, dunia sekarang butuh yang begitu, bukan sekedar hanya diisi aja dengan berbagai materi. Nah, jadi literasi bukan hanya baca tulis. Itu cucuku. Cucu pertama saya belum ada 4 bulan. Kalau pagi video call, ya, atau malam video call. Bayangkan dia di Amerika. Jadi kalau pakai kita tak shoot pakai HP kalau video call. Saya shoot ini belum ada 4 bulan. Senengannya buku. Tadinya itu tiduran gini, begitu dikasih buku jenggelat. Nah itu mulutnya, matanya, lihat, sampai cucu. Jadi literasi itu maksudnya bukan hanya baca tulis, dia nggak bisa tulis, nggak bisa baca, tapi terbangunlah bagaimana bunyi, karena kita sambil nyanyi tentang ikan, tentang ceritain bunyinya air di dalam kolam. Bahasa Inggris ya Bu? Di Indonesia. Dia, iya. Aku bisa nunjukin bahasa Indonesia karena bahasa ibu Indonesia. Dia anak Indonesia, siapapun kalau lahir di Amerika itu langsung dapat warga negara Amerika. Jadi dia karena ayahnya kan bekerja di Amerika, dia lahir di sana, otomatis warga negaranya itu Amerika. Tapi kita ngajarin bahasa Indonesia. Nah nanti kalau di sekolah kan bisa sendiri, ngapain? Bahasa Indonesia. Warga negara Amerika tapi bahasa ibunya, bapak ibunya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, tapi tetap ngajarinya kita sudah keputusan cultural base-nya tetap diangkat bahasa Indonesia. Ini ceritanya bahasa Indonesia. Dia ngerti nih, bertutur karena sambil diceritain pengetahuan. Lah saya 3 bulan ngomong dari lahir, tak bacain buku cerita, tak nyanyikan, stimulasi capek loh ibu-ibu. Setengah jam itu stimulasi, karena dia kalau nggak distimulasi dia nggak suka, kayak lapar. Makanya sekarang belum ada 4 bulan sudah suka, kelihatan banget ya perkembangannya itu matang. Nah maksud saya ya kayak gini nih boleh aja membaca, tapi kan tentu konteksnya berbeda ya. Numerasi juga bukan sekedar hitung-hitungan, ada memecahkan masalah, merencanakan dan sebagainya. Jadi bapak dan ibu-ibu semua, bapaknya lagi Jumatan, fondasi ini penting dan itu proses ya, supaya anak siap sekolah ada fasenya. Sabar, pelan-pelan, nanti kan hasilnya bagus. Kalau fondasinya kuat, insya Allah hasilnya bagus. Sudah toh, hasil tidak akan mendustai proses. Tapi kalau buru-buru, kayaknya bagus tapi keropos, kopong, blegernya mentorong, keren tapi dalamnya kopong, keropos, rapuh. Begitu ada masalah, habis. Ini cucu saya sudah bisa memecahkan masalah, belum ada 4 bulan. Kemarin putri saya cerita, dia kan ditukerkan, belum bisa meraih. Mau kemarin dikasih bebek-bebekan di kolam, tangannya udah ngeremek. Dia pengen ngambil, tapi kan belum mampu. Tengkurap mengambil barang belum bisa.
terus dia ngerti badannya dinaikkan, selimutnya ditarik pakai siku, akhirnya badannya jatuh mendekat ke dia tahu menggenggamnya masih terbatas, dideketin mulutnya gigit. Bayi 3,5 bulan sudah bisa memecahkan masalah. Nah, kalau stimulasi dari kecil bagus, termasuk hubungan. Ibu hubungan. Jadi kita kalau mau pakai popok, saya bilang dulu, manggil saya grandmami, grandmi, pakein izin ya, pakein popok. Saya ngomong, boleh nggak dibalik sedikit ya? Jadi hubungannya itu bagus. Kalau dia nangis, oh, namanya L lagi capek, L mau main. Jadi hubungan itu dibangun, karena itu akan bangun trust, ya. Oke, 3, ya. Tadi saya senang sekali lihat lucunya diri program. Kalau diri kita 3 bulan ini. Nah, itu gimana tuh? Dan mama-mama muda itu Tolong dikasih tahu, tolong dikasih, ya kita edukasi. Loh memang enak tuh kalau dikasih gadget, jujur bu. Capek ya bu ngomong, saya baru tahu punya cucu, bukan ada cucu kan? Capek loh itu ngomong cucu. Tapi kalau kita kasih, ya dia memang kalau ada TV noleh, insting itu ke situ. Tapi kita nggak kasih itu, lebih baik kita nyanyi, ngajak ngomong, kasih buku. Memang enak kalau dikasih gadget, kitanya bisa WA-an sendiri. Ya memang ya kalau orang tua mau kualitas anaknya baik, ya memang seperti itu. Anak sekarang kasih gadget, betul bahaya itu. Itu bisa mengalami kerusakan otak. Ini kita juga ada banyak masalah yang seperti itu. Ya itu kita parentingnya harus diperkuat. Ya. Masalahnya itu datang di kita itu sudah speed. Oh, betul. Sekarang makin banyak anak speed. Kita yang stimulasi itu luar biasa. Karena sulit karena kan sudah agak terlambat ya. Nyampe rumah kembali lagi. Nah, ibu-ibu nggak coba buat program-program yang dari bayi bu. Ayo mama. Kan sekarang kita malam sebenarnya sudah banyak, cuma orang nggak boleh teknologi. Malam itu ada retrot, ada komunitasnya, mereka membuka ruang untuk belajar, orang tua untuk belajar bagaimana membagi virus literasi. Sebenarnya cuma orang tua saat ini itu HP-nya aja yang canggih. Tapi kurang banget bahwa sekarang komunitas itu banyak, mereka ada berita syariah, harus berusaha sendiri. Menyadarkannya ke orang tua. Era sekarang memang berbeda. Semua dari bayi pegangnya itu orang tuanya begitu. Nah, ya nanti saya khawatir juga ya besok kita panen kayak apa ya anak kita. Enggak cuma Indonesia ya. Ini dunia. Ini dunia. Generasi kita bisa dibayangkan. Yang pertama itu yang kemudian yang kedua adalah anak yang kadang itu karena yang kemarin pandemi motoriknya kan nggak tuntas, motorik kasar terutama. Nah itu juga mempengaruhi. Betul. Ya, ini kita betul. Ini kita panen sebetulnya. Kami ini sedang menyelisik, waduh, mubal semua. Ternyata dampak pandemi learning loss-nya mulai terasa sekarang. Kasih siri satu-satu. Betul. Kalau nanti kalau sistem kita masih lama dengan pola lama, padahal anaknya kasusnya berbeda. Nah, apakah itu juga menjadi obat mereka gitu? Iya, karena belum selesai. Maka harus kembali ke titik itu. Sebetulnya di sini terjawab. Anak distimulasi berdasarkan kebutuhannya. Makanya pembelajaran berdiferensiasi, berpusat pada anak itu menjadi jawaban. Hanya memang jujur praktek ini itu sulit karena membuka mindset itu susah. Saya tidak memilih ibu bapak perjuangan kita tidak apa-apa. Nggak semua satu frekuensi dengan kita. Ya, Itu yang harus kita kikis. Teman-teman bisa akses ke sini ya. Direktorat HTPP, Direktorat PSD, kemdikbud.go.id, transisi PAUD SD. Nanti kita akan terima banyak, ada 20 video inspirasi. Itu juga kita semua yang buat. Lalu ada ini, sudah lihat yang ini nggak? sudah. Tutorialnya. Siapa yang belum? Di PMM ada Bu. Di PMM ada. Ya, ini bagaimana supaya kita bisa mengerti
3 target perubahan itu apa? Tidak ada calistung, asesmen awal, MPLS ya. Oke, kemampuan fondasi sudah ini. Jadi tidak sekedar calistung tapi ya nilai agama, nilai budi pekerti. Teman-teman, ibu-ibu, nilai ini penting ya. Nilai kan macam-macam ya, nilai agama, nilai budi pekerti, nilai moral. Setiap keluarga harus membangun nilai-nilai dalam keluarganya. Karena kalau nggak ada nilai-nilai nanti sampai dia dewasa maut semuanya. Jadi ini penting. Sebetulnya tidak hanya sekolah ya, keluarga loh ya. Yang saya maksudkan jangan sampai itu diambil peran oleh sekolah, keluarganya nggak ngajarin nilai-nilai. Maksudnya harus berangkat dari keluarga. Kayak tadi Bu Fat bilang, sekolah keluarga itu tidak bisa terpisah. Nah, keluarganya kadang repot, yang ini, yang itu, ngerangkul keluarga itu kan nggak gampang. Jadi harus pinter-pinternya ilmu kita untuk ke sana, ya. Oke, ini nggak saya terangkan. Videonya juga ada. Nanti saya akan tunjukkan di hari besok asesmen awal seperti kita, karena yang sudah kita lakukan. Jadi di sini akan banyak prakteknya, ibu-ibu. Karena kalau yang itu ada semua dimanapun. Ini keunggulannya di sini, ya. Ini prinsip, ini mungkin prinsipnya yang perlu diperhatikan. Asesmen awal itu berpusat pada anak, menyenangkan. Tidak menggunakan kegiatan yang bersifat testing. Sederhana, realistis. Tidak menjadi tambahan pekerjaan yang membebani guru. Bermakna. Bermakna itu artinya apa? Informasi yang diperoleh tidak sekedar kelengkapan administrasi, tapi digunakan untuk membantu guru merencanakan pembelajaran. Jadi kalau di kita, maka asesmen awal kan tidak hanya di awal aja, tahun ajaran. Sebetulnya setiap hari ada asesmen awal kecil itu, supaya itu menjadi bermakna. Nah, itu nanti bentuknya seperti apa kita akan sampaikan. Ibu-ibu silakan tadi dari linknya nanti nonton tentang asesmen awal itu seperti apa. Nah, ini guru kita yang dibawa ya. Asesmen awal, kemampuan fondasi juga saya nggak akan jelaskan, tapi instrumennya juga sudah ada. Ibu-ibu bisa mengembangkan di sekolahnya. Nah, ini saya pikir nggak terlalu perlu saya bahas ya, 3 langkah perubahan. Saya ingin sampaikan, nanti kita observasi di kelas 1. Saya sekitar sampaikan yang sekarang di direktorat. Ternyata temuan mereka dari hasil riset ibu-ibu, bahwa mereka melakukan tapi hanya untuk mandatori, tapi tidak benar-benar sampai. Ini saya sampaikan ya. Ini karena dalam rangka ini kemarin ini disampaikan nih. Ini karena kita akan membuat video, sedang dikumpulkan untuk mendukung kampanye masif di sekolah, di sekolah-sekolah ya. Oke. Jadi ibu-ibu, nah ini Bu Fat yang perlu kita lihat ini. Analisa pain point dari komunikasi berdasarkan hasil Monek Gerakan Transisi PAUD SD yang Menyenangkan tahun 2023. Ternyata penerimaan dan pemahaman rasionalisasi di satuan pendidikan utamanya SD masih rendah. Masih rendah. Ini hanya masih berkutat di lingkungan kita aja, di lingkungan PAUD. SD-nya aja masih rendah. Memang ini temuannya seperti itu. Pemahaman satuan pendidikan baru terbatas apa yang tidak boleh. Oh, nggak boleh calistung. Oh, ada asesmen awal, oh ada MPLS, sekedar itu, belum sampai kepada kenapa sih harus seperti itu, belum sampai. Ini kenyataan, ya. Rendahnya penerimaan dan penerapan transisi PAUD SD yang menyenangkan, khususnya di SD, utamanya adalah penerapan pembelajaran yang berfokus pada pembinaan kemampuan fondasi. Ini kenyataan temuan. Iya, makanya jangan kaget, ibu-ibu ini masih awal, baru kemarin aja di launching. Jadi ini momen bagi kita untuk menunjukkan kepada lingkungan yang lebih besar. Memang seperti itu. Oke, yang kedua, pemanfaatan alat bantu belum maksimal. Ibu-ibu di sini tahu nggak alat bantunya apa aja? Lengkap. Nanti saya tunjukkan guys. Yang di link tadi, di laman tadi, diklik nanti alat
anak bantunya tuh keluar semua, video inspirasi, kemudian ada modul-modulnya, kemudian bukletnya, ada semua lengkap. Tapi itu minim banget, informasi terkait alat bantu masih terbatas. Websitenya di sini loh, ada semua, tapi itu nggak sampai. Pemerintah sudah menyediakan semua, logonya Sinau ada di situ sebagai mitra. Iya, betul. Minimnya, loh, kenapa? Kenapa ya? Loading. Tiba-tiba kok. Minimnya penyediaan alat bantu yang dicetak, baru sebatas alat bantu digital, e-booklet, e-book video. Jadi ini seluruh dinas-dinas di 514 kabupaten mestinya harus memprovokasi ini. Indonesia kan besar dan luas. Malang yang sudah ketol aja masih. Ya. Tapi memang begini, nggak apa-apa, ini baru tahap awal ya. Artinya masih besar kue kita untuk bergerak ke situ menjadi pelopor-pelopor. Minimnya dukungan dan keterlibatan orang tua nggak tahu, nggak denger, dan banyak sekolah masih pes. Ini gerakan transisi PAUD SD secara umum belum sampai ke orang tua, sehingga miskonsepsi masih banyak di orang tua. Informasinya hanya muter-muter di kalangan kita aja, itu aja. Loh, ini temuan memang begitu. Belum banyak ekspos cerita manfaat dari sisi orang tua untuk menguatkan dukungan pada gerakan. Makanya kita dikumpulkan untuk buat video-video lagi, untuk terus menunjukkan praktek-praktek di kelas. Makanya kemarin Bu Yuli SD mana yang bisa direkomendasikan? Aku langsung inget Malang. Siapa yang Malang? Aduh, sesuk ketemu, tapi berani nggak ya? Mereka nanya Bu Yuli siapa? Tanyanya ke saya. Akhirnya ada satu peserta batch 1 yang agak mending, yang sudah mulai saya rekomend, ini coba ya, ini Instagramnya gini-gini, langsung diundang. Ini ya, nanti ayo Malang, ayo, supaya saya bisa ambil dari Malang gitu loh ya. Tak tunggu, saya tuh kan sudah mau siap nggak besok ketemu. Tapi mereka harus cepet ya. Oke, belum ada kampanye masif. Ya ini informasi masih terbatas lingkaran ekosistem pendidikan. Orang tua sebagai penerima manfaat belum terpapar. Belum ada kampanye masif yang konsisten, yang benar-benar komunikasinya itu tepat sasaran. Kalau COVID sudah terpapar. Iya, ini belum. Di sosial media belum. Cerita praktek baik masih sangat terbatas. Ibu-ibu ini yang di Malang rombongan ini, ayo praktek baiknya harus ada. Terus diceritakan, saya kasih pekerjaan baru, mau nggak? Jadi influencer guru. Jadi suarakan, jadi influencer di TikTok, di Instagram, supaya ini diundang loh oleh pemerintah loh. Saya tak tunjukin ya. Nih pengelolaan jadikan konten. Kayaknya kita semangat. Ya, kita semua lah. Ini kita semua semangat. Ini programnya pemerintah nih, lihat nih. Ini kita sekarang lagi Januari itu. Ini Februari saya ada banyak di BP Balai ini juga. Ini launching video nih kita dikerjakan harus Maret ini selesai. Ini Gebiar, Bimtek Mitra nanti ada lagi. Ini apresiasi budaya PAUD ada di sini. Ya. Boleh saya tanya dulu Bu, Ya. slide sebelumnya. Oke, baik. Saya mengamati dengan sungguh-sungguh bahwa mengapa kegiatan ini tidak pernah merekomendasi perguruan. Saya nggak tahu dari mereka punya tim ya dari pemerintah. Iya, tapi itu Bimtek tadi itu UPT terlibat loh Bu, UPT terlibat. UPT kan dinas pendidikan. Iya. Perguruan tinggi Iya. itu pastinya dilibatkan karena sebagai akademisi pasti akan Di balai Bu, balai-balai itu nggak melibatkan akademisi karena harusnya balai itu melibatkan akademisi. Tidak ada. Saya jamin Jawa Timur ada. Harusnya balai itu akademis karena waktu itu saya ikut membahas tentang dulu kan BP P2P NFI dijadikan balai itu harus
di TikTok, ada di Instagram, ada di jalan. Ngajarin kita kan nggak mungkin. Ngajarinnya di situ. Atau kan beliau, Beliau ngajarin di TikTok. iya, atau ibu ngajarin kamu. Lihat saya dia akan mengulangi rezeki kok, insya Allah. bayar Nanti sambil istirahat atau pas kapan cari spot ya, udah. Jadi ini punya narasumber banyak barengan deh ya, sambil oh iya, ini nanti ada workshop influencer. Berapa orang ya yang sekarang akan diundang itu sudah ada ijazahnya. Oke, jadi nanti akan ada banyak praktek-praktek baik di sini. Ini 60 guru influencer untuk membuat dan membagikan konten-konten tentang praktek perubahan. Ayo nanti tak lihat kalau sudah ada itu tak rekomendasikan juga. Ada berapa orang di sini? Siapa aja? Gak semuanya. Bu Sarah, satu lagi? Iya. Dika. Saya sama Ya. Dika. Oke, lagi tambah semakin banyak semakin baik. Karena ini banyak yang saya suarakan untuk orang tua dan kementerian akan merangkul guru influencer. Ini lapangan pekerjaan, ya. Bisa gede loh, lumayan loh, ya kan? Ayo dong. Ayo. Ya, Makan dulu. Kami itu sebenarnya dari KB sekaligus SD yang baru jalan tahun ya. itu kami udah punya rencana-rencana mau dari dulu itu. Ya. Tapi setelah saya banyak mengamati, kami kan buka TikTok sekolah aja. Ya. Nah, ketika kami mengamati guru-guru influencer itu bukan menaikkan rating sekolahnya, memberikan pemahaman tentang sekolah, tapi menaikkan power gurunya, maksudnya Iya. Tapi kan Ya, dia mau branding dirinya. Karena branding diri makin kuat, semakin kuat dia punya kemampuan untuk menginfluence yang lain. Personal branding, karena sekarang personal branding. Menurut saya lebih baik personal branding. Iya. Karena personal branding itu akan lebih kuat. Jadi dirimu Mbak Upi misalnya, Mbak Upi perkuat personalmu, nanti ujungnya ketika makin banyak kamu akan bisa masuk ke situ. Memang harus sekarang kalau sekolah kadang mereka sudah kadang nggak terlalu tertarik karena aku nggak mau masuk kelas di situ. Malah cari personalnya. Era sekarang tuh banyak sekali. Yang kedua ini kan banyak ya kasus di TikTok, saya sudah sering lihat yang FYP. Nah yang dimana kan kontennya kan beberapa memasukkan anak-anak. Nah itu mereka joget-joget dengan nada-nada yang trendy. Kemudian ini pakai ada nonton dan tentang pendidikan. Nah banyak juga ditulis oleh orang tua. Sedangkan kita itu minim informasi tentang hak atas hak anak itu, tentang privasi anak, form untuk masalah form secara tertulis, konten kebiasaan kan secara verbal saja, sedangkan form secara tertulis itu kita tidak terlalu diberi pemahaman. Etika. Ya kayak di kita setiap orang yang masuk ada form konsen. Jadi ada orang tua yang tidak mau ya kita jaga ini nggak boleh keluar. Kalau kita sampai tidak punya itu ya di blur. Ya seperti itu. Jadi carilah kreatif, jadilah kreatif supaya gimana mengemas kontennya, karena semua orang akan lari ke situ kan semua. Perangnya itu kan perang antar Instagram dan TikTok. Jadi kalau orang lihat itu sudah terlalu banyak, kadang juga orang nggak lihat. Harus konsisten upload, engagementnya harus tinggi. Jadi ininya harus benar-benar bahasanya simple, mengenal target audience kita. Kalau itu pas, ya itu akan masuk. Ya. Jadi memang itu sekarang harus punya kreativitas supaya kita bisa menarik minat orang tua, bahasanya, kondisinya. Kadang sekarang lagi cari yang otentik, nggak mau yang terlalu digini-gini kayak gitu. Ya kayak gitu. Udah ikut polonya punya putri saya. Sudah. Krista Endinda. Sudah ya? Krista Endinda. Kami pasti repost. Tahu gitu ya? Kami sudah ingin. Ada banyak ilmunya sekarang lagi ngajarin tentang otak. Dan tentu saya banyak di story di sini. Ikuti siapa tahu bisa jadi ide. Pakai aja.
gitu. Zaman sekarang beda Bu, zaman dulu sekarang anak-anak kecil sudah bisa punya uang banyak, jadi guru bisa dapat tambahan di situ. Eranya beda dengan zaman kita. Iya, maaf nih, jadi guru menjadi tidak diminati sekarang. Kita cari guru agak sulit, betul nggak? Iya. Orang ada maunya kerjanya remote yang kayak gitu-gitu ya, tapi Kerjanya santai, duit banyak. disrupsi ya, inilah yang harus kita hadapi. Maka apa yang ada harus kita bisa gunakan untuk kebaikan. Oke, terima kasih, saya sudah ngambil waktunya panjang. Kita istirahat dulu. Belajar, tahu apa karena masih hangat nih, silakan nanti jam 1 kan masuk ke kelas. Iya, baik. Tanpa mengurangi keseruan diskusinya, tapi karena kampung tengah juga kayaknya harus kita perhatikan bersama. Ya, ini sudah waktunya kita untuk break makan siang. Dan bagi ibu dan ibu-ibu yang akan sholat, kami sudah siapkan, tapi di atas di TK, ya sudah kami siapkan di kelas yang bawah. Iya. Atau kalau hujan itu Bu, soalnya ya biar di atas aja. Dan teman-teman kalau mau foto, mau ini silahkan, sudah tidak ada anak-anak boleh difoto. Hanya untuk yang learning story dan juga weekly report yang di SD mohon itu tidak difoto, karena itu adalah dokumennya anak. Yang berhak untuk mendapatkan itu adalah orang tua dan juga pihak-pihak lain yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Teman-teman kalau mau baca-baca silahkan, tapi mohon untuk tidak. Nanti ada waktunya untuk bacaan. Iya, gitu. Kita nanti berarti kesini dulu untuk di briefing dulu itu ya. Karena kan nanti mau ngapain gitu ya. 1/4 ya Ibu dan Bapak, kita kembali ke ruangan ini sebelum kita menemukan atau mencari mutiara main di kelas-kelas. Begitu. Kita masuk ke kelas. Iya. Ya, baik, terima kasih, selamat beristirahat. Terima kasih.